Kejeniusan Carlo Ancelotti kembali sukses mengangkat performa para pemain Real Madrid. Kylian Mbappe yang sempat dihujat pembelian gagal akhirnya menjadi mesin gol mematikan. Dani Ceballos yang hampir hengkang juga berhasil menggantikan peran dari Toni Kroos. Sementara itu Jude Bellingham mulai kembali rajin mencetak gol seperti musim lalu. Rodrigo dan Aurelien Tchouameni yang sering dihujat juga kembali meroket tinggi. Bagaimanakah kebangkitan deretan pemain Real Madrid yang sering dihujat? Kylian Mbappe. Kedatangan Kylian Mbappe pada musim panas sempat menuai banyak hujatan. Pasalnya, sang Donatello kurang tajam saat dimainkan sebagai penyerang nomor 9. Karim Benzema bahkan menyebut Carlo Ancelotti salah memasang posisi Mbappe. Masalahnya bagi saya adalah Kylian Mbappe bukan penyerang tengah. Setiap kali dia bermain untuk Prancis sebagai pemain nomor 9, dia tidak bagus. Itu bukan posisinya, sindir Benzema. Besarnya tekanan dari fans Real Madrid sempat bikin Mbappe kena mental. Mudah untuk mengatakan bahwa Anda memiliki impian bermain untuk Real Madrid, tetapi pada akhirnya ada pemain yang tidak menikmati tekanan itu, ujar sang Donatello. Meski begitu, Ancelotti tetap sabar menanti performa moncer Mbappe seperti di Paris Saint-Germain. Kepercayaan Don Carleto akhirnya bisa dibuktikan oleh sang pemain. Mbappe sukses menjadi mesin gol El Real dengan torehan 27 gol di musim ini. Ancelotti langsung optimis performa sang Donatello bisa mengejar level Cristiano Ronaldo. Mbappe memiliki kualitas untuk mencapai angka-angka Ronaldo, tetapi dia harus bekerja karena Cristiano menetapkan standar yang sangat tinggi. Tetapi dia sangat bersemangat untuk bermain di sini, sanjung Ancelotti. Dani Ceballos. Real Madrid sejatinya hampir kehilangan jasa Dani Ceballos di musim panas tahun lalu. Sang pemain mulai muak karena hanya menjadi penghangat bangku cadangan saja. Menurut The Athletic, Ceballos nyaris kembali pulang ke Real Betis di bursa musim panas. Namun kepergian ex pemain Arsenal ini berhasil dicegah oleh Carlo Ancelotti. Saya telah berbicara dengannya dan ia tahu persis apa yang dirasakan para pemain, klub, dan saya. Ia harus membuat keputusan yang tepat. Jika dia bertahan, saya akan senang, ujar sang entrenador. Keputusan Ancelotti tepat karena Ceballos tiba-tiba menjadi jantung permainan El Real. Dilansir dari Footmob, dirinya sukses mencatatkan 95,3% akurasi umpan sepanjang musim ini. Selain itu, pemain asal Spanyol ini dinilai sudah berhasil menggantikan peran dari Toni Kroos. Ceballos bisa memberikan El Real ketenangan saat bermain di lini tengah. Pemain kelahiran Utera ini juga mengubah gaya mainnya menjadi lebih simpel. Padahal Ceballos dulunya dikenal terlalu sering menggocek bola saat bermain di lini tengah. Perubahan positif sang pemain bikin Don Carleto nggak sungkan melempar pujian. Ia banyak berkontribusi karena ia punya kesempatan untuk bermain dan ia dalam kondisi fisik yang baik pula. Ia banyak berkontribusi bagi tim dalam hal penempatan bola karena ia selalu beraksi, ujar sang entrenador. Beli 3 kaos distro bahan premium anti gerah cuma 100 ribuan aja. Cek di bawah ini. Rodrigo. Rodrigo Gos memulai musim 2024-2025 dengan performa yang kurang moncer. Performa sang pemain merosot tajam usai hanya mengemas 1 gol dari 5 laga awal La Liga. Sontak performa Rodrigo kalah bersinar dibandingkan Kylian Mbappe dan Vinicius Junior. Kedua pemain ini malah lebih sering disorot sebagai penggendong lini serang El Real. Padahal Rodrigo, Mbappe, dan Vinicius bermain sebagai trio penyerang utama Los Blancos. Alhasil kehadiran Rodrigo di lini depan mulai dilupakan oleh publik Santiago Bernabeu. Performa Rodrigo semakin tenggelam usai menderita cedera hamstring dan otot. Beruntung sang pemain hanya absen sebentar hingga kembali berhasil menemukan performa terbaiknya. Puasa gol Rodrigo mulai berakhir sejak bulan Desember 2024 usai 7 kali membobol gawang lawan. Dirinya bahkan mencetak brace beruntun di League Phase Liga Champions.
Sejauh ini, Rodrigo telah mengemas 9 gol dan 5 assist di berbagai ajang. Performa tajam ex-punggawa Santos ini pun mendapatkan sanjungan tinggi dari Carlo Ancelotti. Rodrigo mencetak gol di setiap pertandingan dan dia banyak membantu kami, ucap sang pelatih bangga. Ujian tulus dari Don Carleto ini pun 100% disetujui oleh Bellingham. Rodrigo pemain paling berbakat di skuad kami, timpal sang gelandang melengkapi. Aurelien Tchouameni. Nama Aurelien Tchouameni sempat mendapatkan hujatan keras dari publik Santiago Bernabeu. Pemain 25 tahun ini semakin menurun sejak dipaksa menjadi bek tengah dadakan. Tercatat Tchouameni sudah 16 kali dimainkan Carlo Ancelotti di posisi ini. Ex pemain AS Monaco itu justru hanya bermain 12 kali sebagai gelandang bertahan. Alhasil keputusan Ancelotti ini kerap kali menjadi blunder besar bagi Real Madrid. Sebut saja ketika Real Madrid secara mengejutkan ditumbangkan oleh Espanyol. Selain itu, performa buruk dari Tchouameni di posisi bek tengah juga terlihat saat melawan Barcelona. Di laga final Piala Super Spanyol, pemain 25 tahun ini diobok-obok oleh Lamine Yamal. Tercatat dirinya berhasil dilewati sebanyak 3 kali oleh punggawa Barcelona. Belum lagi Tchouameni juga hanya memenangkan 1 duel kontra anak asuh Hansi Flick. Performa buruk ini akhirnya membuat Tchouameni menerima berbagai hujatan dari para fans. Meski begitu, Ancelotti tetap membela penampilan dari anak asuhnya tersebut. Tchouameni telah merebut banyak bola. Ia telah membantu 2 pemain tengah bermain bagus dalam tekanan dan telah membantu Modric dan Ceballos dalam keluarnya bola, puji Ancelotti. Kesabaran Don Carleto akhirnya berbuah manis saat laga kontra Manchester City. Tchouameni akhirnya berhasil tampil gemilang hingga meraih rating 7,5 dari Footmob. Bahkan Don Carleto sampai terpukau melihat perkembangan pesat dari Tchouameni. Tchouameni berhasil menunjukkan kualitasnya. Dirinya adalah pemain yang sangat kuat dan bertenaga dalam duel dan fokus. Dirinya menjadi pemain yang sangat penting karena karakteristiknya. Jude Bellingham. Jude Bellingham juga sempat merasakan performa seret di awal musim. Bahkan pemain kelahiran Britania Raya ini pernah puasa gol selama 11 laga awal La Liga. Butuh waktu sekitar 3 bulan bagi LJV untuk mencatatkan kembali namanya di papan skor. Bellingham akhirnya perdana membobol gawang lawan saat melawan Osasuna. Menurunnya ketajaman sang pemain karena kembali dipasang sebagai gelandang tengah. Berbeda dibandingkan musim lalu saat dia banyak dimainkan sebagai penyerang bayangan. Bellingham harus rela posisinya diubah karena kedatangan Kylian Mbappe. Jose Mourinho sejatinya sudah mengingatkan Ancelotti kalau keputusan ini bisa menjadi blunder fatal. Bellingham akan mencetak lebih sedikit gol pada musim depan. Soalnya sistem permainannya akan berubah, posisinya akan berubah, terang The Special One. Namun prediksi Mourinho berhasil dibantah oleh Ancelotti dan Bellingham. Don Carleto tetap mengapresiasi sang pemain meskipun sudah nggak setajam musim lalu. Kami sangat puas dengan kerja keras Bellingham. Dia selalu ada, selalu bertarung, dan berkorban untuk tim. Suntikan kepercayaan Ancelotti ini pun membuahkan hasil yang manis. Buktinya Bellingham langsung panen 11 gol dan 10 assist untuk Los Blancos musim ini. Bahkan ex-wonderkid Birmingham City ini sempat 6 kali beruntun membobol gawang lawan di La Liga. Kemeja pantai keren yang lagi diskon, beli 3 mulai dari harga 35.000 aja. Cek linknya di bawah ini. Dengan kembalinya performa para bintang yang sempat meredup, akankah Real Madrid bisa panen trofi di musim ini?